Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marta Dewi Sentana dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta, bertugas sebagai petugas transportasi perkeretaapian di bidang sarana dan keselamatan. Hari ini, kita akan belajar bareng tentang sesuatu yang penting banget buat keselamatan kita, terutama kalau sedang berada di dekat rel atau perlintasan kereta api. Pastinya kalian udah nggak asing kan sama yang namanya kereta api? Nah, kebetulan hari ini kita akan bahas bareng-bareng bagaimana caranya agar kita tetap aman dan selamat saat berada di sekitar jalur kereta api. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, aku mau kasih bocoran apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama, apa itu keselamatan perkeretaapian? Yang kedua, apa itu perlintasan sebidang dan jenisnya? Yang ketiga, seperti apa contoh bahaya di perlintasan sebidang? Yang keempat, apa saja tanda dan rambu-rambu penting di perlintasan sebidang? Yang kelima, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat di perlintasan sebidang? Yang keenam, apa saja bahaya lain di sekitar jalur kereta api? Dan yang terakhir, pastinya gimana caranya buat kita tetap menjaga keselamatan di sekitar jalur kereta api. Keselamatan perkeretaapian artinya kondisi di mana semua aturan dan teknis sudah terpenuhi agar kereta api bisa berjalan dengan aman dan tanpa kecelakaan. Perkeretaapian sendiri adalah sistem besar yang mencakup jalur rel, kereta, stasiun, petugas, dan penumpang. Jadi, keselamatan perkeretaapian bukan cuma urusan regulator dan operator kereta, melainkan kita semua juga ikut bertanggung jawab. Teman-teman tahu nggak sih di mana biasanya kendaraan dan kereta api bisa bertemu? Jawabannya adalah di perlintasan sebidang. Nah, ini adalah titik yang paling rawan kecelakaan karena mobil, motor, pejalan kaki bisa bertemu langsung dengan kereta di sini. Jadi, di titik inilah kita harus paling waspada. Kalau kalian nyebrang seenaknya, gak lihat ke kanan kiri, kita bisa terkena kecelakaan. Ngeri kan? Ada 3 jenis perlintasan sebidang. Dari gambar ini, kalau kita fokus ke sisi pojok kiri bawah, ada yang namanya perlintasan sebidang resmi dijaga. Ciri-cirinya ada pos jaga perlintasan, pintu perlintasan, dan juga rambu-rambu peringatan perlintasan. Kalau kita beralih ke pojok kanan atas, ada yang namanya perlintasan sebidang resmi tidak dijaga. Bedanya apa? Kalau perlintasan sebidang resmi tidak dijaga, tidak ada palang pintu, juga tidak ada petugas yang menjaga perlintasan tersebut. Namun terdapat rambu larangan dan peringatan. Kalau kita lihat di pojok kanan bawah nih, ada yang namanya perlintasan sebidang ilegal. Perlintasan ini sangat berbahaya karena tidak ada rambu serta fasilitas keamanan lainnya. Teman-teman ada yang mau coba jawab nggak? Kenapa sih kalau ada kereta lewat kita harus berhenti dulu? Buat teman-teman yang mau jawab, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi jawabannya itu karena kereta itu nggak bisa ngerem mendadak. Kereta perlu waktu panjang untuk berhenti walaupun sudah direm. Maka dari itu, kereta selalu punya prioritas dalam perlintasan. Waspada dan tertib di perlintasan kereta api. Woi, gua udah telat nih. Kecelakaan mengancam. Awas kereta, awas, awas, awas. Etika berkendara adalah cerminan budaya bangsa. Kesadaran kita, keselamatan semua. Ini hukumnya udah jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009. Kalau ada kereta, kita wajib berhenti. Mau kamu naik motor, sepeda, atau jalan kaki, kereta tetap yang punya jalur. Jadi kita harus dan wajib mendahulukan kereta api. Kalian pasti pernah dengar berita motor menempel kereta, mobil mental, jalan kaki jadi korban, semua karena nggak sabaran dan ngeremehin peraturan. Keren nggak? Nggak, malah bahaya dan nyusahin banyak orang. Nah, berteman adalah rumus sakti untuk bikin kita tetap aman dalam menyeberangi perlintasan sebidang. Berteman itu singkatan dari berhenti, tengok kanan kiri, aman, jalan. Kita ulangi sekali lagi ya. Berteman adalah berhenti, tengok kanan kiri, aman, jalan. Nah, di perlintasan sebidang ada banyak rambu yang harus kita kenali.
Yang pertama, ada rambu larangan berjalan terus, yang berarti kita wajib berhenti, tengok kanan kiri, dan perhatikan bahwa tidak ada kereta yang berjalan mendekat. Yang kedua, ada rambu peringatan hati-hati, yang artinya kita perlu hati-hati mendekati perlintasan sebidang kereta api. Selanjutnya, ada tanda dan rambu keselamatan, yang berarti rambu peringatan perlintasan sebidang dengan lintasan kereta api tanpa pintu, yang berarti perlintasan sebidang di depan tidak ada palang pintunya. Dan yang kedua yaitu rambu larangan, rambu peringatan persilangan, rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu. Izin mengulangi, rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu, yang artinya perlintasan sebidang di depan ada palang pintunya. Berikutnya, ada rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, di mana perlintasan sebidang kereta api jalur tunggal. Yang kedua, yaitu rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, yang artinya perlintasan sebidang kereta api jalur ganda. Kalau kita harus menunggu, di mana kira-kira tempat aman untuk kita berdiri? Jawabannya yaitu untuk perlintasan yang resmi dijaga, kita wajib berdiri di belakang palang pintu dan di belakang rambu. Sedangkan jika di perlintasan sebidang resmi tidak dijaga, kita wajib berhenti di belakang rambu. Bagaimana kalau misalkan kita ada di perlintasan sebidang ilegal? Kita nggak boleh berdiri di bibir rel atau terlalu dekat karena itu sangat berbahaya. Adapun hal-hal yang wajib dihindari saat di dekat rel adalah yang pertama, main HP, yang kedua, menggunakan pengeras suara seperti headset, headphone, atau speaker, dan yang ketiga, statue atau setelan cuek. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu petang. Parahnya lagi, tawuran dilakukan di tengah-tengah rel kereta dua jalur sehingga mengganggu perjalanan KRL. Satu rangkaian komuter lain yang akan melintas dari arah stasiun Ancol menuju stasiun Tanjung Priok harus berhenti dan tak dapat melintas karena terhalang tawuran. Mengapa tawuran berbahaya? Karena tawuran dapat mengganggu perjalanan kereta api. Satu korban yang tewas tertabrak kereta api di Karawang, Jawa Barat sempat terseret hingga Subang, Jawa Barat. Jasad korban inisial TA berusia 7 tahun tersangkut di bagian depan kereta sampai ke stasiun Tanjung Rasa, Desa Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bermain di rel sangat berbahaya karena dapat merenggut nyawa. Kamis malam, komuter lain jurusan stasiun Bogor tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kereta ini terpaksa berhenti di stasiun Citayam. Layang-layang yang tersangkut di atas salah satu gerbong menjadi penyebabnya. Bermain layangan di sekitar jalur kereta api dapat mengganggu perjalanan kereta api. Adegan berbahaya ini dapat melukai penumpang. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perbuatan seperti ini. Kemudian, ada aksi pencurian komponen rel dan coret-coret fasilitas KA, di mana hal tersebut dapat merugikan pihak perkeretaapian. Semua ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 180, pelaku vandalisme yang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian akan diancam hukuman pidana penjara 3 tahun hingga 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak sejumlah 2 miliar. Ingat ya teman-teman, rel itu adalah jalur kereta, bukan tempat nongkrong, apalagi tempat bermain. Kita perlu menghindar
menjauh, dan tetap siaga saat berada di sekitar jalur kereta api. Teman-teman, saya punya game. Dari gambar ini, kira-kira mana perilaku yang salah? Pada gambar ini, ada 3 perilaku yang salah. Yang pertama, yaitu bermain di sekitar jalur rel. Yang kedua, bermain di dekat sarana. Dan yang ketiga, bermain di jembatan kereta api. Dari gambar di sini, ada 2 situasi perlintasan. Kira-kira, manakah perilaku yang benar dan manakah perilaku yang salah? Dari gambar ini, dapat kita ketahui dengan jelas mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Perilaku yang benar adalah berdiri di belakang palang pintu dan rambu. Sedangkan perilaku yang salah adalah pada saat palang pintu menutup, ada mobil yang menerobos. Itu adalah perilaku yang salah. Dari keenam rambu, rambu manakah yang menandakan perlintasan sebidang di depan tidak ada palang pintunya? Rambu yang benar adalah yang A. Kemudian, dari keenam rambu, manakah yang menandakan perlintasan sebidang ada di jalur ganda? Jawabannya adalah yang B. Kemudian, tadi kita udah sempat bahas tentang berteman. Siapa yang masih ingat singkatan dari berteman? Berteman adalah singkatan dari berhenti, tengok kanan kiri, aman, jalan. Jadi guys, intinya simple. Keselamatan itu tanggung jawab kita semua. Jangan nunggu ada korban dulu, baru sadar. Jadilah pelopor keselamatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai lingkungan. Semoga kita semua selalu selamat dan jadi generasi yang peduli. Sampai jumpa di pembahasan santai lain tentang keselamatan perkeretaapian. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman dan saudara kalian ya, karena kita semua adalah agen keselamatan perkeretaapian.